Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita mengenai zat aditif, adiktif, dan psikotropika. Kalian bisa buka buku paketnya halaman 170 bab 6. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari sistem pencernaan pada manusia. Ya, kali ini kita lanjut ke materi berikutnya. Namun pada kesempatan kali ini kalian akan mempelajari zat aditif makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan, zat aditif narkotika dan psikotropika, zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika, dan yang terakhir adalah dampak negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, serta pencegahannya. Kalian bisa lihat bukunya ya, halaman 171. Kalian tinggal garis bawahi saja yang penting-pentingnya atau kalian tandai bagian pentingnya. Ya, kita mulai ya. Zat aditif makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan ya. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang zat aditif, kita harus tahu dulu pengertian dari zat aditif itu apa atau definisinya sendiri. Nah, zat aditif ini bisa dibilang juga sebagai zat tambahan dalam makanan yang ditambahkan ke dalam makanan baik pada saat memproses, mengolah, mengemas, atau menyimpan makanan. Ya, itu definisi dari zat aditif sendiri. Atau bisa dibilang juga bahan tambahan pangan, yaitu bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Nah, zat aditif sendiri ini fungsinya bisa kalian lihat di halaman 171. Ya, fungsinya ini untuk mempertahankan nilai gizi pada suatu makanan, agar makanan tampak lebih menarik, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga, dan agar makanan lebih tahan lama ketika disimpan. Perlu kalian ketahui, zat aditif ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada aditif alami dan aditif buatan. Nah, jenis-jenis zat aditif ini yaitu ada bahan pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa dan aroma, serta bahan aditif lainnya seperti antioksidan, pengemulsi, anti kempal, anti busa, pengembang, dan pengeras. Ya, kita akan bahas satu per satu. Untuk zat aditif pewarna, yang tadi sudah disebutkan, jenis zat aditif pewarna ini memiliki dua jenis, yaitu pewarna alami dan pewarna sintesis. Pewarna alami ini pewarna yang didapat dari tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Contohnya seperti pada bunga telang, ini akan menghasilkan warna ungu, lalu daun suji atau pandan akan menghasilkan warna hijau, lalu ada buah naga yang akan menghasilkan warna merah. Kalau di buku ada wortel, kunyit, dan daun suji ya. Kalau wortel akan menghasilkan warna oranye, kunyit akan menghasilkan warna kuning. Sedangkan pada pewarna buatan atau sintesis ini ada beberapa ya. Ada tetrazin kuning, eritrosin merah, hijau FCF, lisamin green, benzil violet, indigo karmin atau warna biru, coklat HT ini warna coklat, biru berlian FCF, sunset yellow. Adapun bahan pewarna sintesis atau buatan yang berbahaya untuk dikonsumsi ya. Contohnya ada Ponce 3R, Methanol Yellow, Rhodamin B, Violet 6B, Scarlet GN, Chocolate Brown, dan Sirosin S ya. Ini sangat amat berbahaya ketika dikonsumsi karena akan menyebabkan yang namanya karsinogenik atau kanker ya. Oke, selanjutnya bahan pemanis, sama seperti bahan pewarna, dia punya pemanis alami dan buatan. Untuk yang alami ya, ini ada gula merah, madu, kayu manis ya. Atau bisa juga gula kelapa, gula aren kalau di buku, dan gula pasir. Gula pasir itu diperoleh dari tebu ya, tanaman tebu. Lalu selanjutnya ada pemanis buatan. Dia tergolong ke dalam sakarin, aspartam, siklamat, asel sulfam, sukralosa, dan sorbitol. Adapun perbedaan pemanis alami dan buatan ya. Kalau yang pemanis alami dia terurai pada suhu tinggi.
berkalori tinggi, harganya relatif mahal, berasa manis normal, aman bagi kesehatan. Sedangkan kalau pemanis buatan, dia kebalikannya. Dia cukup stabil pada suhu tinggi, tidak tidak atau hampir tidak berkalori, jadi aman untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes. Harga sangat terjangkau, berarti sangat-sangat murah. Rasa manisnya ini ratusan kali lebih manis dari gula asli. Lalu sebagian pemanis buatan ini juga berpotensi mengakibatkan karsinogenik atau kanker. Jadi ngeri ya, kalau kalian terlalu banyak makan pemanis buatan. Selanjutnya ada bahan pengawet ya. Pengawet ini sama, dia ada yang alami dan yang buatan. Kalau yang alami, ini contohnya seperti bawang putih, garam dapur, dan kluwek. Atau kalau di buku ditambahkan dengan asam cuka. Sedangkan pada pengawet buatan atau sintesis ya, dia contohnya seperti belerang dioksida, nitrit dan garamnya, garam sulfit, asam benzoat dan garamnya, asam sorbat dan garamnya. Sedangkan ada juga nih pengawet yang sangat berbahaya, yaitu tergolong dua jenis. Itu ada formalin dan boraks ya. Kalau formalin ini menekan fungsi sel sehingga mengakibatkan kematian sel dan menimbulkan keracunan, iritasi lambung, dan alergi. Sedangkan kalau boraks, dia mengalami keracunan, gangguan pada sistem saraf pusat atau otak ya, ginjal, hati, dan kulit, peradangan di lambung, komplikasi pada otak dan hati, serta kematian. Nauzubillah min zalik. Makanya kalau kalian mengkonsumsi makanan, itu perlu diteliti apakah terlalu banyak bahan-bahan tambahan atau bahan aditif yang buatan atau yang alaminya. Ya, selanjutnya ada bahan penyedap rasa dan aroma. Nah, penyedap rasa ini ada juga yang alami atau buatan. Kalau yang alami, contohnya seperti garam dapur, bawang putih, cabai merah, serai, merica, seledri ya. Bisa kalian lihat di bukunya. Dan kalau yang penyedap buatan atau sintesisnya ini yaitu MSG. MSG ini apa? Monosodium glutamat. Monosodium glutamat ini kalau kita sebut merek dagang ini seperti Royco, Masako, kaldu ayam, yang kaldu ayam itu ya, micin ya, itu termasuk MSG, monosodium glutamat yang akan memberikan rasa sedap atau asin ya pada makanan. Lalu ada juga penyedap aroma yang sintesis ya. Ini bisa diperoleh dari senyawa kimia. Misalkan kita ingin aroma jeruk, maka diperoleh dari senyawa oktil asetat. Kalau kita pengen aroma pisang, ya, sedangkan aroma pisang, maka kita bisa dapat dari isoamil asetat. Kalau apel dari isoamil valerat, rum itu dari isobutil propionat, pir itu dari propil asetat, nanas dari senyawa etil butirat, dari RB yaitu dari etil asetat, murbe dari butil asetat, sedangkan pisang Ambon ini dari amil asetat. Ya, bisa kalian lihat bukunya di halaman 174. Selanjutnya ada juga nih bahan aditif lainnya. Ya, yang tadi sudah disebutkan, dia seperti bahan antioksidan. Ya, bahan antioksidan ini fungsinya adalah mencegah makanan yang mengandung lemak atau minyak dari ketengikan. Jadi tengik, baunya tengik gitu. Ya, ini bisa kalian lihat di halaman 176. Lalu ada yang namanya pengemulsi ya. Pengemulsi ini adalah pengental pada sebuah makanan. Lalu bahan anti kempal. Ya, lalu ada bahan anti busa, bahan pengembang, biasa pada kue-kue, dan bahan pengeras ya. Seperti itu. Ya, kalau di buku ini ada antioksidan, sequestran ya, atau zat pengikat logam. Dia digunakan dalam berbagai makanan olahan. Nah, ini fungsinya untuk menjaga kestabilan bahan makanan. Lalu ada penambah aroma namanya essence flavor ya, yang tadi diperoleh dari senyawa kimia. Lalu ada pengatur keasaman kalau di buku. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada zat adiktif, ada zat tambahan narkotika dan psikotropika ya. Nah, jenis-jenis zat, kalian akan tahu nih jenis-jenis zat adiktif dan ciri-ciri pecandu
narkotika, dan psikotropika. Kalian bisa lihat di bukunya halaman 184. Nah, jenis-jenis zat adiktif ya. Tadi kan aditif tambahan. Sedangkan adiktif itu apa? Ya, bisa kalian lihat di bukunya. Adiktif ini adalah zat atau obat-obatan bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Itu ya definisi dari zat adiktif. Bedakan dengan aditif. Kalau aditif itu buatan, kalau adiktif ini adalah zat yang dikonsumsi yang dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Dan dia bukan golongan narkotika ataupun psikotropika. Ya. Nah, ini kalau ini ada narkotika ya. Narkotika sendiri ini tergolong menjadi 3 golongan narkotika, yaitu ada narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Narkotika golongan 1 ini terdiri dari opium, kokain, meskalina, dan psilosibina. Sedangkan golongan yang kedua dia tergolong dari morfin, fentanil, petidina, dan metadon. Sedangkan narkotika golongan ketiga dia tergolong ke dalam kodein dan etil morfina yang sama-sama membuat tubuh ketergantungan. Lalu ada psikotropika ya. Nah, narkotika ini adalah singkatan dari obat-obatan berbahaya, sedangkan psikotropika pun juga sama. Zat atau bukan narkotika, baik alami maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan. Ini untuk psikotropika, ada di halaman 184. Psikotropika sendiri digolongkan menjadi 4 golongan. Yang golongan pertama ini terdiri dari brolamfetamina, tenamfetamina, lalu yang golongan kedua ada metilfenidat dan amineptina. Golongan ketiga ada katina dan pentazosina. Sedangkan golongan keempat ini ada diazepam dan barbital ya. Kalau di buku ini ya, di buku halaman 184, contoh dari psikotropika ini juga sama digolongkan menjadi 4. Ada amfetamin ekstasi, lalu ada sabu-sabu ya. Ini bisa kalian baca di halaman 184 dan sampai 185. Ini untuk narkotika dan psikotropika. Selanjutnya ada ciri-ciri pecandu yang ketergantungan narkotika dan psikotropika. Ciri-ciri yang pertama dari otak ya, dia akan menurunkan daya ingat, daya menyimpan, dan daya nalar. Sedangkan kalau pada mata, pupil melebar yang menyebabkan insomnia. Nah, orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dia akan susah tidur atau sulit tidur karena pupilnya melebar. Lalu pada organ jantung, dia akan menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Lalu pada organ hati, dia melemahkan aktivitas sel-sel. Pada organ pencernaan, daya tahan tubuh turun dan mudah sekali terkena penyakit. Sedangkan pada organ kulit, dia akan kulitnya ini menjadi kering dan keriput ya. Ngeri banget. Makanya jangan sampai kalian mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang ini. Di samping tidak ada manfaatnya untuk tubuh, juga dosa ya. Dosa besar. Lalu ada zat adiktif, bukan tergolong narkotika, bukan tergolong psikotropika, jadi bukan tergolong obat-obatan. Dia terdiri dari rokok, alkohol, kafein, dan zat inhalansia. Coba di sini, semoga aja anak-anak insan kamil nih nggak ada yang ngerokok ya, ataupun nge-vape. Kalian bakal tahu nih, kenapa nggak boleh ngerokok ataupun nge-vape. Ya, di sini ada rokok ya. Kalian bisa lihat halaman 188. Rokok ya. Rokok ini terdiri dari bentuknya yaitu seperti lintingan ya, kayak gini.
Nah, di dalam rokok ini tergolong atau di dalamnya ada karbon monoksida, lalu ada nikotin dan ada tar ya. Kalau karbon monoksida sendiri ini adalah gas yang sangat-sangat beracun dan berbahaya. Udah tahu sangat beracun dan berbahaya, tapi kenapa masih dihisap ya? Nah, gas ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Gas karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Ya, gas karbon monoksida ini akan mengakibatkan darah mengalami keracunan ya, karena pengikatan hemoglobin pada oksigen di dalam darah tidak sempurna. Lalu selanjutnya ada nikotin. Nikotin itu apa? Bisa dilihat halaman 187. Nikotin ini adalah zat utama yang terdapat di dalam daun tembakau. Zat ini sangat beracun, mudah diserap lewat kulit, berwarna kuning agak pucat dan jika terkena cahaya menjadi coklat. Menelan 2 atau 3 tetes nikotin murni dapat membunuh seseorang ya. Itu menelan 2 sampai 3 tetes. Lah kalian, kalau kalian merokok, ya kalian hisap, ya bayangkan sendiri ya. Nah, nikotin ini berfungsi sebagai stimulan yang mempercepat kegiatan dalam otak ya. Jadi nikotin ini dianggap lebih reaktif dibandingkan heroin. Semakin muda seseorang mulai merokok ya, semakin muda seseorang itu merokok, maka semakin sulit untuk berhenti karena ada zat nikotin di dalamnya yang mengakibatkan ketergantungan atau ketercanduan. Lalu selanjutnya ada tar atau tembakau ya. Tar ini adalah penyebab utama kanker paru-paru bagi perokok sehingga disebut bersifat karsinogenik ya. Berarti rokok ini udah nggak ada manfaatnya, tapi kenapa ya orang-orang itu masih pada senang banget ngerokok. Lalu udah tahu dia bersifat karsinogenik ya. Nah, seorang perokok yang menghabiskan 1,5 bungkus rokok setiap harinya berarti ia memasukkan tar ya atau tembakau itu sekitar 1.136 liter setahun ke dalam paru-parunya. Wow, ngeri sekali ya. Kita memasukkan bahan asing yang sangat beracun dengan sengaja melalui rokok ke dalam paru-paru, itu ngeri banget sumpah. Karena ya di dalam paru-paru kita itu yang harusnya terisi, yang harusnya bersih untuk menyaring udara, keluar masuknya karbon dioksida dan uh, ya keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida, tapi malah kita timbun dengan zat beracun, contohnya tar dari rokok ya. Jadi kalau kalian yang masih ngerokok atau nge-vape, berhenti deh kalau hidupnya mau panjang ya. Terus selanjutnya ini ada bagian-bagian dari rokok ya. Nah, rokok ini ada bagian-bagiannya. Kalau kalian lihat di buku halaman 188 ya. Dia terdiri dari asam sianida, bayangkan asam sianida atau racun untuk hukuman mati. Tuh, coba. Lalu ada aseton, dia penghapus cat. Kalian hisap, ada toludin, naftalamin, penyamak kulit ya. Amonia, pembersih lantai. Kalian hisap juga. Metanol, bahan bakar roket. Uretan, toluen, pelarut industri, ada pirena, ada dimetil nitrosamin, ada arsen, racun rayap, ngeri banget. Naftalena, ada kamper, jadi kamper. Di dalam lemari kalian itu ada dimasukkan di dalam rokok ini, ada di apa nih? Di benzakridina, ada kadmium dipakai aki mobil ya, ada butana bahan bakar korek api, lalu polonium 210, ada karbon monoksida gas buang kendaraan, ada benzopirena dan vinil klorida bahan plastik atau PVC ya. Jadi ngeri sekali. Ini kalau di buku juga sama tulisannya ya. Kayaknya kalian itu jauh-jauhin deh yang namanya rokok. Karena ngerokok itu nggak keren, sumpah bener deh. Ngerokok itu nggak keren, nggak bikin kalian keren, nggak bikin kalian
terlihat lebih dewasa, enggak, itu malah bikin tubuh kalian itu teracuni, ya. Jadi, ya cowok itu keren kalau dia nggak rokok. Itu, yang bener yang kayak gitu. Kalau kalian beranggapan cowok itu keren harus ngerokok, itu pikiran kalian itu sudah teracuni oleh iklan ya, ataupun sinetron. Jadi, jauh-jauhin deh yang namanya rokok, narkoba, dan obat-obatan terlarang. Karena masa depan kalian itu yang terpenting. Selanjutnya, ada alkohol. Nah, inilah yang disebut ada di lagu-lagu ya, minuman keras miras, yaitu alkohol, yaitu tergolong menjadi 3, ada golongan A, B, dan C ya. Golongan A ini adalah kadar etanolnya 1-5%, ya, contohnya bir. Golongan B ini kadar etanolnya 5-20%, contohnya anggur atau wine. Dan yang ketiga ini ada golongan C, kadar etanolnya 20-45%, contohnya whisky, vodka, TKW, Manson House, John Walker, dan Kamput ya. Jadi jangan pernah minum minuman keras, kecuali es batu boleh kalian minum. Terakhir ada kafein dan zat inhalansia. Kafein ini termasuk ke dalam kopi, teh, dan coklat. Jadi kalau kalian mengkonsumsi kopi itu jangan terlalu berlebihan karena bisa mengakibatkan ketergantungan. Teh pun sama dan coklat pun iya. Lalu ada zat inhalansia ya. Dia seperti thinner ya, varnish, dan correction pen. Seperti itu ya. Dan dampak negatifnya terakhir kali ya, dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif sendiri dan pencegahannya itu bisa kita lihat ya. Kalau dampak negatif pada golongan depresan, ya dia dapat merusak hati, paru-paru, ginjal, jantung, dan koordinasi tubuh, menimbulkan rasa sakit, kejang-kejang, dan depresi, mengakibatkan ketergantungan secara fisik dan mental, melemahkan sistem saraf, mengakibatkan kematian apabila overdosis. Sedangkan golongan stimulan ini menaikkan tekanan darah, merusak sel-sel saraf, denyut nadi tidak beraturan, menurunkan berat badan, dan mengakibatkan paranoid. Golongan halusinogen ini merusak ginjal dan sel-sel saraf, mempengaruhi daya ingat, mengakibatkan kebingungan dan kegilaan. Nauzubillah min zalik sekali ya. Ini sangat ngeri. Jangan pernah coba-coba. Lalu penyembuhannya, kalau pertolongan pertamanya itu bisa dengan resusitasi, detoksifikasi, dan rehabilitasi. Sedangkan pencegahannya ini tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkotika dan psikotropika, baik langsung maupun tidak langsung, seperti memakai ataupun mengedarkan. Yang pencegahan yang kedua ini menolak ajakan teman atau orang yang baru kalian kenal apabila ditawarkan suatu permen ya. Kayak bentuknya itu memang kayak permen. Yang padahal itu adalah narkotika atau psikotropika, meskipun diberikan secara gratis dan cuma-cuma tanpa harus membelinya. Ingat, kalian punya Allah yang selalu melihat gerak-gerik kalian. Dan yang terakhir ini adalah memberitahukan kepada pihak berwajib ya setempat apabila mengetahui adanya sindikat narkoba dan psikotropika di daerah perumahan kalian. Jadi untuk membantu pihak berwenang agar orang-orang yang menggunakan atau yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan mengedarkannya itu bisa berkurang dan tidak membebankan penjahat ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah bahas satu bab ini ya secara keseluruhan mengenai zat adiktif dan psikotropika. Kalian kalau masih bingung bisa baca lagi bukunya karena kalau hanya mendengarkan penjelasan Miss mungkin terlalu cepat atau tidak sesuai dengan buku. Jadi kalian bisa baca lagi bukunya ya. Karena hanya mendengarkan penjelasan Miss pun juga akan kurang ya. Jadi Miss harap kalian baca bukunya, di sini lengkap banget, tinggal kalian garis bawahi aja. Dan kalian tandai bab materi-materi yang pentingnya. Ya, Miss akhiri pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.